Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang pada seluruh peserta webinar Agama Cinta untuk edisi yang ke-39. Pada edisi yang ke-39 ini kita mengambil tema tentang peran serta tokoh lintas agama mencegah dan menanggapi survei BNPT 85% milenial rentan terpapar radikalisme. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan penerapan pada webinar Agama Cinta yang ke-39. Pada webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah doa, pembuka, dan puisi yang akan disampaikan oleh Sufi Musafir yaitu Habib Jafar Sodik. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya yang tentunya akan menambahkan nilai kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan pengantar diskusi yang disampaikan oleh Gus Soleh MZ serta penyampaian materi keynote speaker oleh Ustadz Mukmin MSI. Dilanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu sesi penyampaian narasi opini dan narasi oleh para narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan sesi yang terakhir adalah closing statement dari para narasumber. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat pada kesempatan kali ini, ada sesuatu yang baru yaitu di mana para peserta wajib untuk mengisi link absensi sebagai bukti mengikuti acara. Yang nantinya akan saya kirim linknya di grup Agama Cinta 1, Agama Cinta 2, Agama Cinta 3, dan juga di kolom link Zoom ini. Bagi yang tidak mengisi, mohon maaf tidak akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, kami mohon kepada Habib Jafar Sodik untuk menyampaikan puisi dan juga memimpin doa pembuka kepada kita semua. Kepada Habib Jafar Sodik, kami persilakan. Tes. Masuk. Oke, mantap, Bib. Monggo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang kami muliakan, wabil khusus Gus Soleh MZ, serta para peserta webinar yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, mari kita sama-sama menyatukan jiwa dengan penuh cinta untuk memohon kepada Sang Maha Cinta agar kita semuanya selamat di dunia ini hingga ke alam kehidupan yang benar-benar hidup di kehidupan nanti, dengan senantiasa memohon anugerah cinta agar kita senantiasa mencintai sesiapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Taha wa alihi al-awfa wa alihi ahli al-wafa. Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah hamba-hamba agar menjadi manusia Nusantara yang senantiasa berpegang teguh kepada kebersamaan dalam cinta, dalam bentuk Pancasila, agar kami semuanya senantiasa mencintai sesama apapun suku dan agamanya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Duhai Sang Maha Kasih, jadikanlah hamba manusia negeri NKRI yang penuh kasih terhadap sesama, silih asih, silih asah, silih asuh, sehingga kami bisa mendidik diri dan generasi menjadi manusia-manusia Nusantara yang memberi contoh bagi bangsa-bangsa lain, contoh di dalam kehidupan bersama, walaupun yang senantiasa meluncurkan kasih sayangnya dalam berbagai macam kehidupan ini. Ya Kudus, ya Nur, Duhai yang Maha Suci, Duhai yang Maha Cahaya, sucikanlah pikiran hamba, sucikanlah hati hamba, sehingga hamba bisa membaca apa-apa yang Kau sodorkan dalam ujian ini. Sehingga hamba dan generasi hamba
tidak terprovokasi untuk saling mengadu domba satu sama lain. Duhai Sang Maha Cinta, jadikanlah hamba manusia-manusia yang benar-benar mensyukuri nikmat kehidupan, dengan mensyukuri nikmat bernegara, mensyukuri tanah air ini, Baik, untuk selanjutnya, izinkanlah saya membacakan sebuah puisi yang kali ini sesuai dengan tema, yakni mencegah radikalisme. Maka puisi kali ini saya kasih judul Cinta yang Radikal dan Radikalnya Cinta. Cinta yang radikal dan radikalnya cinta. Renungan Sufi Musafir dari Sufi TV. Wahai para pecinta, Sang Maha Cinta yang senantiasa tetap teguh dalam cintanya kepada Sang Maha Cinta. Memakai baju, suku apa, agama apa, mazhab apa, tetaplah membaca surat-surat cintanya dengan kacamata bening kebeningan jiwa, agar kita berenang dalam luasnya samudra kasih sayangnya yang meliputi segenap manifestasi. Jika setelah membaca surat-surat cintanya, lalu seseorang berubah jadi lebih garang, lebih sering main serang daripada menyayang. Jika setelah membaca surat-surat cintanya, seseorang merusak cara berpikirnya menjadi manusia yang selalu salah fikir, hingga lidahnya lebih tajam daripada pedang menebas, matanya lebih sangar daripada binatang buas, maka sapulah debu-debu zaman yang mengotori kacamata batin. Sebab sejatinya para pecintanya akan bergetar hatinya saat bibirnya bergetar menyebut mesra Sang Maha Kekasih dengan penuh lirih. Air mata akan mengalir bersama zikir. Di tengah malam saat kerinduan kepadanya mampir menghapus getir. Dan si kikir akan berubah menjadi penyayang kaum fakir yang hidupnya terpinggir. Para pecintanya yang sejati memandang semua manifestasi sebagai tajalli Sang Kasih Ilahi Robbi. Maka ia cintai apa dan siapa saja sepenuh hati di tanah negeri. Tak ada belati caci maki, tak ada bara api iri dengki. Itulah sejatinya pecinta Sang Maha Cinta yang radikal dan fundamental, bukan yang bengal akibat gagar rasional hingga ayat-ayat dipenggal-penggal. Wahai para kekasih Tuhan yang bagai rahim dalam perut bunda menjaga belahan jiwa dengan penuh cinta, tak akan membiarkan generasi tendang saling silang di antara anak negeri yang mereka jadikan bidak-bidak untuk dipijak, pion-pion, oon, bloon, dan pilon untuk hanya ditonton-tonton. Kita bagaikan awak-awak kapal yang bersyukur punya nahkoda sehat akal, tak membiarkan bajak-bajak laut yang dengan nakal menyelinap untuk membegal. Kita awak-awak yang kompak, sigap menolak rayuan para perompak yang menyamar jadi para penjajah agama dengan congkak. Kita awak-awak kapal yang sudah kenal dan hafal drama konflik manajemen yang kental, menggumpal di lembar-lembar sejarah berdarah-darah kental. Maka bahtera Nusantara akan terus menyeberangi samudra cinta menuju pulau-pulau yang tanpa galau dengan cinta, ketika tak ada lagi dusta antara kita. Jangan mengaku telah beragama, jangan mengaku paling berpancasila jika masih tak menerima
kepada yang berbeda. Perbedaan adalah irama keniscayaan. So what? Jangan sewot. Wahai para pecinta Bhinneka Tunggal Ika, kita dalam satu rumah yang sama, dengan udara yang sama, tanah air bersama, walau kulit dan rambut berbeda, walau berbusana berbeda, walaupun makanan dan minuman berbeda, namun berirama yang bernada yang sama, lagu syahdu tentang rindu, untuk senantiasa bersatu padu, irama cinta, substansi agama-agama, cinta yang sama kepada Sang Esa, dialah Sang Maha Cinta. Salam damai, Sufi Musafir dari Sufi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Terima kasih pada Habib Jafar Shadiq. Masya Allah, keren banget. Nggak bisa berkata-kata saya, Beb. Masih banyak Habib yang telah memimpin doa dan juga membacakan puisi yang sangat indah kepada kita. Untuk selanjutnya, mari kita pendengarkan lagu Indonesia Raya. Bagaimana dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya ini diharapkan bisa meningkatkan ataupun semakin menguatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Para hadirin, kami mohon menyimak dengan seksama lagu Indonesia Raya yang akan kami putar sesaat lagi. Di sana aku berdiri jadi panggung Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita
Terima kasih, semoga dapat terwujud maksud dan tujuan dengan diperdengarkan lagu Indonesia Raya itu, yaitu tentunya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah penyampaian pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ. Pada Gus Soleh MZ, kami persilakan. Suaranya jelas Mas Saudara. Oke, mantap Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam agama cinta, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita bersama para tokoh lintas agama se-Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, kumpul di tempat ini tiada lain tiada bukan. Satu, untuk silaturahmi sesama anak bangsa. Dan yang kedua, memberikan suatu bentuk tauladan kepada regenerasi kita. Inilah Bhinneka Tunggal Ika kita, meskipun kita berbeda agama, berbeda tempat, berbeda bahasa, berbeda suku. Moderator sekarang ada di pucukan timur sana, di Ambon. Siap, Terus Gus ada di Soleh. pucukan Banten, di Tanjung Lesung, ya kan? Dan juga ada Bapak Kepala KUA kita, Bapak Yakobus, di Indonesia Timur juga, di Kupang, nyebrang sedikit ke Atambua, sudah negara lain yang mana dulu negara kita. Semua di sini kita dapat berkumpul dan bersatu berkat anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan suatu bentuk hikmah kepada founding father kita di dalam perbedaan ini, karena telah lama dianiaya, dijajah oleh para penjajah, memiliki satu bentuk perjuangan dan kesamaan, maka menyatukan diri, mendeklarasikan diri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai Misa Kongolido, perjanjian yang kuat bangsa dan negara ini terbentuk. Disinilah pentingnya kita, terlebih-lebih para tokoh agama, agar mengerti wawasan kebangsaan, agar mengerti ataupun memoderasi di dalam pola pandang ataupun yang populer disebut moderasi beragama ini. Sehingga dengan agama yang kita miliki, kita cinta terhadap agama kita, mencintai Tuhan kita dengan mencintai tanah air kita. Kita mencintai Nabi ataupun Rasul kita, sehingga kami orang-orang NU senantiasa menandungkan salawat Nabi setiap Kamis malam Jumat, tetapi juga mencintai merah putih kita. Inilah yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini, yang sangat populer disampaikan oleh Bung Karno. Jadilah orang Islam, tetapi tidak menjadi orang Arab, tetap dengan keindonesiaannya. Jadilah kalian orang Hindu, tetapi tidak menjadi orang India. Jadilah kalian orang Katolik, tetapi tidak harus menjadi orang Vatikan ataupun orang Roma. Agamanya saja yang cukup kita ambil sebagai keyakinan kita, tetapi bagaimana nilai-nilai luhur yang mana Indonesia ini
merupakan di antara negara-negara yang dulunya maju, yang sudah punya peradaban, di samping Cina dan juga daerah-daerah yang lain, itu terbukti dengan kemegahan yang ada pada Candi Borobudur kita. Yang mana udah ratusan tahun yang lalu itu sudah berdiri kokoh. Berarti bangsa kita adalah bangsa yang sudah berbudaya dan beradab. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para narasumber sekalian yang kami hormati dan kami cinta sayangi. Saat ini tokoh agama yang aktif di kebangsaan begitu mendengar apa yang disampaikan oleh BIN Badan Intelijen Negara. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Deputi 4 yaitu Pak Wawan, hasil temuan daripada BNPT bahwasannya 80-85% generasi kita atau generasi milenial ini rawan terpapar radikalisme. Woi, ini bukan disampaikan oleh saudara saya alumni daripada GMNI atau alias apa? Aktivis. Tetapi yang menyampaikan ini adalah badan resmi negara, yaitu BNPT dan BIN. Kalau sekarang 85% generasi milenial kita rawan terpapar dengan adanya radikalisme. Apa yang kita wariskan setelah kita tiada nanti untuk anak cucu kita? Apakah akan hancur seperti Timur Tengah, Syria dulu yang begitu elok sekarang berantakan. Libya dulu yang mana sampai membantu negara-negara Islam yang lainnya termasuk Indonesia memberikan beasiswa dan sebagainya sekarang hancur berantakan. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena hoax, karena ujaran kebencian, karena agama dipakai oleh kepentingan nafsu syahwat para penguasa-penguasa yang ada ataupun musuh-musuh negara menggunakan agama para mayoritas ini dengan topeng dan bahasa agama untuk menghantam bangsa dan negara tersebut. Maka di agama cinta ini, Pancasila kita di samping yang utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Intisarinya sebagaimana kata Bung Karno adalah gotong royong. Adalah kebersamaan. Permasalahan yang ada pada bangsa ini janganlah diembankan ataupun dipersalahkan kepada satu kelompok ataupun golongan saja. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Di dalam rumah besar ini ada kamar yang anaknya banyak, yaitu kamar umat Islam. Ada anak bungsunya, yaitu umat Konghucu. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Semuanya ini dalam naungan rumah besar Indonesia. Kalau di salah satu kamar ini ada tikus, 5 kamar ini memarahi dari satu kamar atau juga sebaliknya. Maka apabila ini terjadi, rumah besar Indonesia ini tidak akan pernah ada kedamaian. Apa yang terjadi? Baik buruknya pada bangsa ini, kita harus pertegas bahwa right or wrong, I am Indonesia. Generasi kita harus berani berucap semacam itu. Bukan apabila ada satu masalah sedikit dihantam oleh kelompok yang lainnya, sehingga pasca pilpres yang ada dulu kampret sama cebong berubah menjadi kadrun. Dan saat ini
Baru setahun 2 tahun pilpres, sudah mau pilpres lagi, sudah pada banyak kampanye. Kalau anak bangsa ini terpecah belah dengan kebencian, maka mudah sekali setan-setan ini masuk pada anak bangsa ini, sehingga datang kelompok yang berkepentingan dengan sedikit dana, dengan sedikit provokasi, yang sana benci, yang sini benci, maka mudah sekali terjadi apa yang disebut konflik sesama anak bangsa ini. Maka melalui agama cinta ini, kami ajak semuanya, bagaimana kita hilangkan kebencian ini. Politik hanya sesaat. Bangsa dan negara ini jauh lebih mahal daripada segalanya. Kita dulu gontok-gontokan mobil Gus sampai dipecah oleh kelompok sebelah karena ada gambar sajojonya saat diserang. Saksinya itu Mas Nurul. Saat dipakai ngantar anak-anak waktu pembukaan tempat sekretariat Sajojo di Banten diserang oleh temannya Nurul, ngantar anak-anak ini di UIN Serang sana. Pulangnya dipecahin. Sampai segitunya. Nah, setelah pilpres, para elit ini Prabowo jadi menteri. Betul nggak? Terus calon wakil presidennya siapa? Sandi. Jadi menteri juga. Kita anak bangsa hanya gara-gara pilpres ini terpecah belah. Keterpecah belahan ini apabila tidak ada para tokoh-tokoh agama yang menjadi oase, yang senantiasa mengkampanyekan tentang cinta, tentang kasih, tentang perdamaian, maka mudah sekali terjadi konflik sesama anak bangsa ini. Terlebih-lebih saat ini, dengan kecanggihan teknologi, dulu zaman Gus punya mesin ketik itu sudah luar biasa. Keluar kuliah tahun 92-93, itu ya punya IBM sudah wajib kan gitu. Kalau sekarang mesin ketik jadi barang rongsokan. Dari 3G ke 4G, ini sudah mau 5G. Kecanggihan teknologi ini masuk kemana-mana, bahkan di pelosok-pelosok desa. Sementara anak-anak bangsa ini, karena permainan para elit yang senantiasa memelihara agar ada suatu bentuk giroh kecemburuan kepada pemilihnya, sehingga terlahir kelompok yang nasionalis, yang satu kelompok kadrun. Nah, ini seharusnya benar-benar bisa dibersihkan. Modal setan satu, kebencian. Yang kedua, maraknya hoax. Dan yang ketiga, banyaknya konten-konten ujaran kebencian, konten-konten yang mana agama ini seharusnya melahirkan. Kalau Gus menggunakan bahasa Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan Islam hai Muhammad illa kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, kalau sekarang ada agama menggunakan bahasa Islam, Allahu Akbar, buat demo. Allahu Akbar, buat apa? Merangin orang lain. Ini ajarannya siapa? Sehingga kami umat Islam sendiri merasa malu dengan ulah-ulah yang semacam ini. Dan ini terus berkembang, sepertinya dipelihara. Nah, kami minta pada acara webinar ini, apa yang disampaikan oleh BNPT dan juga diucapkan oleh BIN, Badan Intelijen Negara, 85%. Sangat ngeri. Generasi milenial kita sangat rawan terpapar daripada pemikiran radikalisme. Nah, kuncinya bagaimana? Makanya di sini kami ajak para tokoh-tokoh lintas agama ini, bagaimana mencegah apa yang telah disampaikan oleh Kepala BNPT ini agar
bangsa ini tidak hancur dengan pemikiran-pemikiran radikalis yang seperti kata Habib Ja'far tadi, memenggal-memenggal ayat, memotong-motong ayat demi kepentingan dirinya. Padahal ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, ada kinayah, ada tasbihnya. Tidak asal tekstual semacam pengkhutbah yang asal comot dan potong ayat untuk menghantam pemerintah, untuk membakar kemarahan umat. Nah, di sini kita minta, ataupun nanti saudara moderator bisa merekomendasikan para tokoh-tokoh agama ini. Langkah apa? Ini disampaikan seperti oleh apa? Teman-teman aktivis, tapi yang nyampaikan adalah badan resmi negara. Ini kalau ada tidak ada tindakan tegas, baik dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemegang kebijakan, dan juga dorongan daripada para tokoh lintas agama. Intadiris sa'ah. Tunggulah kiamatnya bangsa ini. Melalui webinar Agama Cinta pada edisi ke-39 ini, kami mengajak semua para pemirsa untuk mendengarkan dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh para narasumber yang ahli di dalam bidangnya, dan juga seruan himbauan, tausiah ataupun nasihat daripada para tokoh-tokoh lintas agama ini, yang mana intinya kita minta kepada pihak aparat penegak hukum khususnya yang saat ini dipimpin oleh Kapolri baru kita, meskipun non-muslim, sangat luar biasa, sangat memiliki nilai toleransi yang tinggi, merasa dirinya minoritas, mendatangi para ulama-ulama, hebat. Ini contoh pemimpin yang semacam ini. Kalau mau menyambungkan dirinya seorang jenderal kan gitu. Dirinya apa? Memiliki kekuasaan, dirinya memiliki tentara. Ngapain harus main ke NU? Ngapain harus main ke Muhammadiyah? Tetapi Presiden kita Pak Jokowi mengajarkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebinekaan, pelan tapi pasti kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kami bangga dan salut kepada Kapolri kita yang baru. Mau adep asor, ngambil jalan bawah, tidak dengan keangkuhannya, tidak dengan kesombongannya, silaturahmi kepada para alim ulama, baik itu di ormas besar Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan juga organisasinya para habaib. Ini contoh yang sangat mulia. Terbukti umat Islam di Indonesia ini sangat toleran. Tidak ada satupun. Kalau Indonesia dikatakan negara yang tidak toleran, jelas menolak keras Kapolri kita yang baru karena non-Muslim. Dan apabila kita tidak toleran akan menganggap bahaya, Kapolri punya senjata, Kapolri punya pasukan. Tetapi kenyataannya tidak. Hanya permainan kata-kata dan permainan hoax yang beredar di media sosial ini. Terkesan hanya dengan satu gereja Yasmin saja, 15 tahun tidak terselesaikan. Sudah diberi ganti tanah, juga masih dipermasalahkan. Malu kita bangsa Indonesia ini yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan timur, nilai toleransi yang tinggi. Satu masalah dijadikan masalah, bukan diselesaikan masalah ini. Kalau kita bisa menganggap bahwa masalah ini bukan masalah perorangan, bahwa masalah ini bukan masalah golongan agama, tapi masalah kita bersama, maka kita bisa melaksanakan perintah Pancasila yang ada pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat ini yang tidak dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin agama maupun pemimpin partai politik. Kalau kita memiliki hikmah, memiliki cinta, memiliki kasih sayang terhadap bangsa ini, maka mendahulukan persamaan dan musyawarah agar masalah dapat terselesaikan. Demikian
pengantar diskusi dari Gus nanti akan disampaikan oleh keynote speaker bahwasanya media sosial adalah jalan utama menuju cuci otak, menuju jalan bagaimana merekrut para radikal-radikal muda ini. Kalau semacam itu yang ada, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita dengarkan keynote speaker kita dan juga nanti diperkuat oleh para tokoh lintas agama yang datang hadir di sela-sela kesibukannya di agama cinta ini. Tidak ada yang dibayar di agama cinta ini. Bahkan sering narasumber, saya mintain sumbangan. Ada yang nyumbang 50, ada yang nyumbang 100. Malu sebenarnya Gus ini, ya. Malu. Tetapi untuk NKRI, untuk Pancasila, Gus tidak malu. Demi Indonesia. Nunggu Gus jadi pejabat Menteri Agama yang lebih junior, umurnya lebih muda dari Gus, yang dipanggil duluan kan gitu. Itu kan takdir Allah. Kakaknya saja yang lebih alim tidak dipanggil waktu itu. Gus anggap, Gus kira kakaknya, ternyata adiknya. Bahwasanya pangkat kedudukan itu milik Tuhan. Jangan nunggu jadi pejabat berbuat untuk bangsa dan negara ini. Jika sekiranya Gus punya jabatan, mungkin tidak ngajak sawaran gotong royong. Karena Gus nggak punya jabatan, hanya punya kemauan, keinginan agar bangsa kita ini adem ayem, begitu juga anak cucu kita diwarisi nilai-nilai cinta kasih. Tidak ada kampret, tidak ada kadron, tidak ada Arabisme, tidak ada Cinaisme. Semuanya siapapun yang lahir di Indonesia ini adalah merah putih. Yang hitam kayak Ambon saudara saya ini, ya itu adalah Indonesia. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi S2. Gus doakan segera lulus. Gus yang coklat begini, ada teman kita yang Konghucu kuning. Itu mbahnya yang dari Cina. Anda lahir, Anda makan semuanya di sini. Semuanya adalah Indonesia. Begitu juga yang Arab seperti Habib Ja'far ini, ya. Ini kebanyakan makan jagung sama makanan orang Jawa. Arabnya banyak hilang, ya. Tinggal banyak Jawanya ini, tinggal hidungnya saja Habib Ja'far ini, ya. Mari, salam agama cinta. Kita dengarkan para narasumber kita yang luar biasa ini dari awal hingga akhir. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Kepada para founding father kita, khususnya kepada Bapak Soekarno, ya, yang mana besok beliau itu adalah hari meninggalnya Bung Karno. Maka sebelum saya tutup ini, ayo yang Islam berdoa bersama Gus, kita doakan Bung Karno. Hari ini kalau orang Islam itu maghrib sudah pindah hari, ya. Tanggal 21 Juni lahir Sang Fajar, meninggal Bapak Sang Fajar, Bapak Proklamator Bangsa. Allah turunkan satrio paningit kita, yaitu Bapak Jokowi, Presiden kita yang luar biasa ini, terlahir di tanggal 21 Juni tahun 1000 yang sekarang sudah umur 60 tahun. Semuanya besok kita doakan untuk Bung Karno, ya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan amal ibadahnya, amal perjuangannya dengan secari kertas tanpa campur tangan Tuhan, tanpa dipakai Tuhan, nggak punya tentara, bukan jenderal, bisa memerdekakan bangsa ini. Bangga kami kepadamu, wahai Bapak bangsa, wahai Bapak Proklamator. Dan juga kita doakan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, ya. Dalam keadaan konflik semacam ini, mudah-mudahan tetap sehat, tetap bugar, dan juga hatinya dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dalam Shiratal Mustaqim, terus berjuang untuk Indonesia maju. Ila hadinah, mari yang beragama lain, silakan mengheningkan cipta, berdoa yang terbaik untuk Bung Karno, yang hari ini, tepatnya nanti setelah maghrib tanggal 21, beliau meninggal dunia, dan di tanggal 21 pula terlahir Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi. Yang beragama Islam silakan baca Al-Fatihah ila hadinah untuk Bung Karno, dan juga kesehatan keberkahan daripada Presiden kita Bapak Jokowi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam agama cinta, merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Soleh MZ yang telah memberikan pengantar diskusinya pada webinar kita yang ke-39 ini. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi keynote speaker oleh Bapak Mukmin MSI, di mana beliau merupakan dosen FISIP Universitas Sulawesi Barat yang akan menyampaikan dengan subtema Ruang Digital Bebas, Jalan Masuk Radikalisme. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Pak Mukmin bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, siap. Cek. Oke, siap. Monggo Pak Mumin, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ingin menyampaikan satu kesyukuran yang luar biasa bisa bergabung dalam forum webinar Lintas Iman ini, yang kemudian mengangkat suatu tema yang sangat agung, yaitu bagaimana kita membumikan agama cinta. Saya berterima kasih banyak kepada Gus Soleh, karena berkat beliau saya bisa bergabung dalam forum webinar yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa peroleh berbagai manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar menyampaikan materi hari ini. Saya sangat terbantu oleh pengantar dari Gus Soleh tadi, yang kalau kita menyimak sebenarnya semua inti dan substansi dari pembicaraan kita hari ini itu telah tersampaikan dengan baik oleh pemaparan yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi. Oleh karena itu, saya mungkin hanya ingin menambahkan sedikit saja, sedikit yang saya tahu terkait tema yang akan kita bicarakan pada hari ini. Mungkin bisa ditampilkan materi saya, moderator mungkin, atau admin, host, ataukah saya yang menampilkan sendiri? Boleh. Ya, silakan sudah. Oke. Saya ingin mengawali materi saya ini dengan sebuah cerita tentang perjalanan Bung Karno ketika dia berkunjung ke Yugoslavia dan bertemu dengan Presiden Josip Broz Tito kala itu. Dalam kunjungan itu, kedua pemimpin negara besar itu terlibat sebuah diskusi kecil yang kemudian sangat memberi makna kepada kita hari ini, di mana pada saat itu Bung Karno bertanya kepada Presiden Tito, apa yang membuat Tito yakin dan percaya bahwa Yugoslavia itu akan selamanya survive, akan selamanya ada sebagai sebuah entitas bangsa dan negara, sekalipun misalnya Tito itu sudah meninggal. Lalu kemudian Presiden Tito menjawab bahwa saya sangat yakin dan percaya bahwa Yugoslavia ini akan selamanya kekal dan survive sebagai sebuah bangsa dan negara. Karena Yugoslavia pada saat itu memang memiliki kekuatan militer yang sangat mumpuni, bahkan bisa dikatakan pada saat itu menjadi sekutu utama daripada blok timur, dalam hal ini adalah Uni Soviet. Lalu kemudian Presiden Tito menimpali Bung Karno dengan pertanyaan yang sama. Lalu Anda sendiri, apa yang membuat Anda yakin bahwa sepeninggal Anda, Indonesia itu akan baik-baik saja? Indonesia itu akan tetap ada dan survive selamanya. Lalu kemudian Bung Karno menjawab, memang Indonesia tidak memiliki kekuatan militer sebesar kekuatan yang dimiliki oleh Yugoslavia. Tapi percayalah, kami memiliki sesuatu yang disebut sebagai way of life, sebagai filosofi bangsa kami. Itulah yang kemudian menyatukan seluruh elemen bangsa kami, sehingga kami kemudian bisa merdeka hari ini, dan selamanya akan merdeka.
Lalu kemudian Bung Karno mengatakan, ya kami memiliki Pancasila. Para pengamat militer ataupun pengamat hubungan internasional misalnya, Yugoslavia dan Indonesia kala itu bukanlah dua negara yang berada pada level yang sama dari segi kekuatan militer. Kemudian dari segi kerentanan untuk terjadinya perpecahan, semua pakar mengatakan bahwa Indonesia paling besar memiliki potensi untuk terpecah belah dibandingkan dengan Yugoslavia. Karena pertama Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa, ya, memiliki unsur-unsur heterogenitas yang sangat luar biasa, baik dari segi etnis, bahasa, agama, ras, suku dan seterusnya, sehingga sumber perpecahan itu sangat banyak. Tapi apa yang terjadi kemudian? Tidak lama setelah percakapan itu, sejarah membuktikan dan mencatat bahwa Yugoslavia kemudian menjadi negara yang hancur berkeping-keping dan tak tersisa. Dia terpecah menjadi beberapa negara. Sementara Indonesia, seperti kata Bung Karno, akan baik-baik saja selama Pancasila itu masih menjadi ideologi negara. Saya pikir ini adalah sebuah cerita yang sangat bersejarah dan sangat bermakna bagi kita semua, bahwa ketika kita bicara tentang ketangguhan dan ketahanan nasional suatu bangsa atau negara, maka selamanya kita tidak bisa mengukur dari aspek-aspek yang sifatnya material saja, seperti kekuatan militer tadi. Ada aspek-aspek non-material, ya, yang mungkin di dalamnya bisa mencakup seperti aspek kebudayaan, kepercayaan, ataupun bahkan aspek ideologi. Ya katakan saja, ya seperti apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hari ini adalah Pancasila itu. Sadar atau tidak sadar, bahwa ya kita patut berbangga. Ya. Sepanjang umur Indonesia sejak merdeka sampai saat ini, berbagai rongrongan itu banyak yang terjadi, baik dari eksternal maupun dari internal. Tapi sampai saat ini kita masih bisa menikmati apa yang disebut dengan NKRI. Jadi mungkin ini salah satu aspek yang luput dari perhatian kita. Tapi bukan berarti konteks membicarakan Pancasila itu kemudian selesai. Tidak. Karena setiap ancaman dan tantangan pada setiap periode itu selalu bergantian, selalu berubah. Oleh karena itu kita tidak boleh diam, kita tidak boleh pasif untuk kemudian berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, melainkan kita harus terus aktif untuk terus mendiskusikan ya tentang problem-problem kebangsaan kita hari ini. Nah, mungkin itu pengantar. Oke, bisa lanjut di slide saya berikutnya. Lanjut saja, saya ingin percepat. Ya, terkait tema kita hari ini tentang radikalisme, ada pernyataan dari Brian Michael Jerking mengatakan bahwa terorisme itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, bukan sesuatu yang taken for granted gitu. Tetapi ia muncul awalnya dari sebuah keyakinan yang kuat, yang kemudian membentuk sebuah pemikiran yang radikal, lalu kemudian dia menjadi seorang teroris. Sehingga akar dari terorisme itu adalah radikalisme itu sendiri. Oke, kita lanjut. Itu kira-kira tema kita. Nah, sekarang saya ingin sedikit memberikan secara ringkas tentang fenomena keindonesiaan kita hari ini dalam konteks global maupun dalam konteks nasional. Apa sih tantangan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini? Pertama, bangsa Indonesia hari ini tengah menghadapi suatu tekanan global yang kita sebut sebagai homogenitas global. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki suatu era yang kita kenal sebagai era globalisasi, di mana dalam agenda globalisasi itu, kalau menurut Giddens, ada 4 elemen yang terjadi di situ. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan people flow, aliran manusia, bahwa di era globalisasi ini intensitas pergerakan manusia itu sangat besar sekali. Pergerakan penduduk manusia dari satu negara ke negara yang lain itu sangat intens terjadi.
Lalu kemudian ada yang disebut dengan economic flow, ya, aliran ekonomi ataupun globalisasi ekonomi itu juga terjadi. Lalu ada yang disebut dengan political flow, globalisasi politik itu juga terjadi, dan dalam konteks budaya juga itu terjadi. Bahkan dalam konteks ideologi. Jadi kita melihat di era globalisasi ini aliran kalau dalam bahasa Giddens itu intensifikasi. Intensifikasi itu perluasan, ya. Jadi perluasan pergerakan manusia, perluasan politik, perluasan ekonomi, perluasan budaya, dan perluasan ideologi. Nah, ini penting sekali. Karena kita melihat misalnya bagaimana akhir-akhir ini kita merasakan di Indonesia begitu marak muncul wacana-wacana yang bisa kita katakan sangat asing bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan, misal. Ya, let's say sebut saja misalnya wacana tentang khilafah misalnya, wacana tentang penolakan Pancasila misalnya, wacana tentang haramnya hormat terhadap bendera merah putih dan seterusnya, bahwa sebenarnya itu hanyalah sebagai salah satu konsekuensi logis dari apa yang kita sebut tadi sebagai cultural flow, ya, ataupun ideological flow. Jadi ada intensifikasi perluasan, ya, ideologi, sehingga kemudian tidak mengherankan kelompok-kelompok yang membawa ideologi-ideologi tertentu dari luar, ya, itu adalah berkat daripada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hari ini yang kita sebut sebagai era globalisasi. Semua manusia hari ini memiliki akses kemanapun, bisa berhubungan dengan siapapun, dengan negara manapun. Sehingga itu sangat mendukung lahirnya atau tumbuh suburnya gerakan ideologi transnasional. Kebetulan penelitian saya waktu di UI juga menyangkut masalah ideologi transnasional ini, yang kebetulan pada saat itu salah satu penguji saya adalah Pak Wawan Purwanto, yang disebutkan Gus Soleh tadi. Lalu problem yang kedua, jadi tadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada gerakan ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia, yang kemudian mengkonstruksi sebuah fenomena baru yang melahirkan dinamika kebangsaan, yang mengkonstruk atau membangun dinamika kebangsaan kita seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, kita juga melihat adanya kecenderungan, ya, penyusutan nasionalisme atau pendangkalan nasionalisme. Bangsa Indonesia ini, ya, kita menganut sistem civic nasionalisme, yaitu nasionalisme yang didasarkan kepada kewargaan yang diatur oleh undang-undang. Bahwa nasionalisme ini tidak dibatasi oleh genetik, tidak dibatasi oleh etnis, oleh agama, oleh suku, ras, dan seterusnya. Inilah konsensus yang melandasi nasionalisme itu dibangun di Indonesia selama ini. Akan tetapi ini mengalami pergeseran, ya. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu melihat misalnya beberapa momentum politik yang kita lewati, contoh paling kontras kita bisa lihat Pilkada DKI Jakarta, bagaimana misalnya isu agama dijadikan sebagai senjata politik untuk menyingkirkan salah satu rival politik misalnya pada saat itu, yang kemudian seketika itu menjadi sebuah fenomena dalam proses demokratisasi di Indonesia. Munculnya politik identitas tadi. Ketika ada yang menarik yang bisa kita lihat dari Pilkada DKI tahun 2016. Kita tahu semua, bagi yang memiliki akal sehat, bahwa ya Ahok ini adalah korban politisasi agama. Ada yang menarik yang perlu saya sampaikan, bahwa kontestasi Pilkada DKI itu ada di Jakarta. Tetapi orang-orang yang terlibat menjatuhkan Ahok, menyingkirkan Ahok, itu adalah berasal dari seluruh Indonesia. Mereka datang ke Jakarta, terpanggil, ya, merasa terpanggil bahwa itu adalah panggilan agama. Mereka merasa berjihad, mereka datang karena solidaritas Islam,
yang sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memperuncing politik identitas itu. Dan ini sangat tidak baik untuk masa depan bangsa kita. Apalagi ketika nanti kita bicara tentang masa depan integrasi nasional. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Ya, oke Bapak Ibu. Bagaimana sih kondisi kita hari ini? Ya, ada beberapa survei akan saya tampilkan. Misalnya survei dari Social Progress Imperative ini tahun 2019 itu menilai bahwa dari skor inclusiveness itu adalah skor tentang toleransi, keterbukaan, Indonesia masih berada pada peringkat yang sangat jauh, ya. Kita berada pada posisi 99 dari 149 negara. Lalu kemudian ada survei yang dilakukan oleh Kemenak pada tahun 2019 bahwa ternyata di Indonesia ini masih terdapat banyak, ya, atau ada 18 provinsi yang memiliki indeks kerukunan antar umat beragama itu di bawah indeks rata-rata nasional. Dan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan Aceh menempati menjadi 3 provinsi yang memiliki indeks kerukunan antar umat beragama yang paling buruk di Indonesia saat ini. Tentu saja ini adalah satu catatan, ya, yang bisa kita nanti diskusikan lebih jauh. Oke, berikutnya. Ya, lalu kemudian pada survei LAKWI tahun 2010 ditemukan bahwa terdapat 50%, ini tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu bisa dikatakan ini adalah masa peralihan masuknya ke era sosial media. 50% pelajar yang hasil survei dinyatakan setuju dengan tindakan radikal. Lalu kemudian 25% siswa dan 21% guru itu menolak Pancasila, atau setidaknya menganggap Pancasila itu sudah tidak relevan dan akhirnya mungkin perlu diganti dengan ideologi yang lain. Lalu 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam. Berikutnya, 52,3% siswa setuju dengan tindakan kekerasan atas nama agama. Tentu saja ini adalah sebuah catatan yang sangat mengerikan, ya, di tahun 2010. Coba kita lihat bagaimana di tahun berikutnya. Oke, silakan dilanjutkan. Berikutnya. Nah, ini survei berikutnya pada tahun 2015, ya. Ada survei yang menyebutkan bahwa sekitar 4% atau kurang lebih 10 juta orang Indonesia sepakat atau mendukung ISIS. Sebagai informasi, tahun 2015 itu adalah tahun keemasan bagi ISIS yang sedang bertempur berjuang untuk membentuk negara Islam di Timur Tengah sana, dan ternyata seketika cepat menarik simpati dan dukungan dari umat Islam seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebagai negara yang ikut merasakan dampak dari kehadiran ISIS ini. Nanti kita akan lihat sampai misalnya ribuan orang datang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Kita tidak punya data yang valid berapa orang yang meninggal dalam pertempuran bersama ISIS. Lalu kemudian berapa orang yang tersisa. Saya cek terakhir kurang lebih ada 1.000 sampai 2.000-an orang yang hari ini masih terkatung-katung nasibnya di sana. Apakah kembali ke Indonesia, maukah pemerintah kita menerima, ataukah tidak, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Lalu kemudian, ini yang sudah disampaikan oleh Gus Soleh tadi, survei dari BNPT tahun 2021, 85% generasi milenial rentan atau rawan terpapar radikalisme. Nah, inilah menjadi titik yang paling krusial untuk kita bicarakan hari ini. Oke, langsung saja kita masuk berikutnya. Nah, saya mencoba-coba Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa mencoba saat ini. Silahkan misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam mesin pencarian Google, coba Anda masukkan kategori how to make a bomb. Bagaimana cara membuat atau merakit bom.
Lalu kemudian setelah Bapak Ibu men-searching itu, lalu kemudian Bapak Ibu bisa melihat berapa hasil yang keluar. Oke, berapa hasil yang keluar? Sorry. Lalu bandingkan dengan misalnya how to be a productive. Bagaimana menjadi orang produktif. Maka hasil yang akan kita temukan itu adalah hasil yang sangat mencengangkan. Kategori, kalau Anda, Bapak Ibu, memasukkan how to make a bomb, maka setidaknya di situ terdapat sekitar 200 78 juta sekian, ya, berita, artikel dan seterusnya, video dan seterusnya yang terkait dengan cara merakit bom. Itu adalah jumlah pencarian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan misalnya artikel, berita, ataupun yang terkait misalnya dengan cara menjadi orang yang produktif. Oke? Saya kurang bisa melihat slide saya di sini. Mungkin bisa diperkecil ya. Sorry. Mungkin share screen-nya dari Pak Mukmin aja gimana? Soalnya biar kelihatan. Oke, Pak. Enggak apa-apa, saya nanti lihatnya nanti lewat laptop saja. Oh, siap-siap. Ya. Jadi hasil penelusuran Google cara merakit bom itu sebanyak 287 juta. Sementara hasil penelusuran bagaimana menjadi orang yang produktif itu hanya 175 juta hasilnya. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Salah satu yang bisa kita simpulkan bahwa internet ini memang menjadi domain aktivitas teroris utama saat ini. Itu yang terjadi. Oke, slide berikut. Oke, saya ingin mempercepat saja karena saya pikir banyak sekali narasumber kita yang juga akan menyampaikan materinya. Sebelumnya, ya. Oke, radikalisme di era digital. Apa sih yang terjadi? Mengapa radikalisme dan terorisme ini semakin meningkat di era digital saat ini? Pertama, saya ingin menyampaikan di era digital terjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai terjadinya patologi informasi. Apa itu patologi informasi? Bahwa hari ini kita tengah berada di sebuah dunia yang dipenuhi atau disesaki dengan banyaknya informasi, overload information. Ya, ibaratnya seandainya informasi itu bisa dimaterialkan, ya, maka barangkali dunia ini sudah dipenuhi oleh sampah-sampah informasi. Bayangkan ketika kita mulai dari aktivitas bangun tidur, ya, pertama yang kita lakukan pasti mencari HP. Membuka HP, kita langsung disuguhi dengan berbagai pilihan informasi di pagi hari. Oke, lalu kemudian kita bergerak ke kamar mandi, ya, sampai kemudian berangkat kerja, sampai kembali tidur, jutaan informasi yang bisa masuk ke otak kita begitu saja tanpa kita bisa verifikasi sama sekali. Ya, ini adalah era membanjirnya informasi. Salah satu dampak buruk dari itu adalah sebenarnya kemampuan otak manusia ini, kebutuhan otak manusia ini sebenarnya tidak membutuhkan begitu banyak informasi. Tapi manusia tidak punya kuasa untuk menolak, ya, untuk menolak informasi-informasi yang masuk ke dalam memori kita. Sehingga ibarat komputer sebenarnya, kalau ada file-file, dokumen-dokumen yang tidak dibutuhkan, itu kan biasanya kita buang ke tempat sampah, ya, menjadi trash gitu. Nah, begitupun dengan otak kita. Sebenarnya di otak manusia saat ini, di era digital ini, sudah dipenuhi oleh file-file sampah, sudah dipenuhi oleh informasi-informasi sampah. Apa efeknya? Salah satu efeknya nanti adalah otak kita akan malas untuk melakukan cross-check informasi, untuk melakukan verifikasi informasi.
inilah yang menjadi faktor utama bagaimana hoax, ya, berita bohong itu bisa berkembang menyebar luas sangat cepat sekali. Begitu seseorang hari ini misalnya menerima satu informasi, ya, tanpa berpikir panjang langsung di-share. Kenapa? Kalau informasi itu menurut dia menarik, ya, mengapa demikian? Kenapa tidak harus di-cross check dulu? Manusia modern hari ini, manusia di era digital hari ini hampir dikatakan tidak punya kesempatan untuk itu. Karena begitu kita mengecek apakah informasi ini benar atau tidak, kita dialihkan oleh informasi-informasi yang lain, ataukah kita justru disuguhi informasi-informasi yang justru mendukung, ya, justru mendukung informasi pertama tadi. Kalau dalam kalau dalam sistem algoritma yang digunakan oleh sosial media itu, ini biasa disebut dengan filter bubble, atau gelembung filter. Nanti kita juga akan bahas. Nanti itu punya efek yang sangat luar biasa. Oke. Dari tahun 2000, awal tahun 2000-an sampai tahun 2010, kalau kita memperhatikan gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia ini, itu bisa misalnya dilakukan masif, kita lihat di masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, khususnya misalnya perguruan tinggi, ya. Misalnya di tahun itu di mana saya kuliah, saya benar-benar menyaksikan bagaimana budaya-budaya tarbiyah, kajian di pelataran, lembaga-lembaga dakwah itu mereka kuasai, lalu kemudian buku-buku yang mengajarkan tentang radikalisme itu dibagikan. Pada tahun 2010 ke atas, ya, pola ini kemudian berubah seiring dengan kemunculan teknologi digital, apa yang kita sebut sebagai media sosial hari ini. Jadi ada perubahan. Kalau dulu orang nanti radikal itu ketika misalnya membaca buku atau ikut kajian. Sekarang sudah berubah, Pak. Di era digital hari ini, orang tidak lagi menjadi radikal karena membaca sebuah buku, tetapi karena mendapatkan informasi dari sosial media. Nah, seperti misalnya yang paling sosial media yang paling banyak digunakan oleh ISIS misalnya adalah Telegram, ya, lalu kemudian WhatsApp, YouTube, Facebook dan lain-lain. Nah, itu. Mengapa internet? Internet untuk itulah internet menciptakan lebih banyak peluang untuk seseorang bisa menjadi radikal. Nah, kenapa? Ya. Di era digital ini semua orang bisa terhubung dengan siapapun di negara manapun. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat administrasi negara, tidak dibatasi oleh batas-batas administratif negara. Sehingga jangkauannya jauh lebih luas. Nah, ini juga tentu internet bisa dikatakan ya dapat mempercepat proses radikalisasi itu. Oke, berikutnya. Ya. Yang kedua, internet bertindak sebagai echo chamber. Apa itu echo chamber? Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, secara kerja atau sistem kerja daripada sosial media itu, ya, seperti Google, Facebook, Instagram, dia diatur oleh sistem algoritma yang kita sebut sebagai filter bubble tadi. Jadi misalnya Bapak Ibu, ketika mengklik mencari sesuatu, taruhlah mencari di Google, taruhlah misalnya Bapak Ibu mencari sebuah produk di mesin pencarian Google, maka ketika Bapak Ibu masuk ke login ke Facebook, Instagram, maka tiba-tiba muncul tawaran iklan barang yang sejenis dan sama dengan yang kita cari di Google. Kenapa bisa begitu? Itu yang disebut sebagai sistem algoritma, yang disebut sebagai filter bubble tadi. Bahwa timeline informasi-informasi yang mengisi timeline kita di sosial media itu disesuaikan sesuai dengan preferensi kita, kecenderungan kita, disesuaikan dengan minat kita dan seterusnya. Apa akibat dari ini semua? Akibat dari ini semua melahirkan satu fenomena yang disebut dengan echo chamber tadi. Bahwa
Semakin banyak kita mencari sesuatu, maka semakin banyak informasi yang akan direkomendasikan terkait apa yang kita cari, sesuai dengan selera kita. Maka lama-kelamaan itu akan membentuk sebuah gelembung udara, ya, di mana informasi yang kita terima terus-menerus itu hanya dari satu sisi saja. Oke? Sehingga kemudian kebenaran yang akan dilihat itu, yang akan kita saksikan itu adalah kebenaran dari satu dimensi saja, sesuai dengan preferensi kita. Dan ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang seperti ini cenderung akan mengalami apa yang disebut dengan apa namanya disonansi kognitif, ya. Yaitu orang yang bisa mengalami gangguan psikologis ketika menyaksikan ada sebuah fakta yang terjadi yang bertentangan dengan apa yang diyakininya selama ini. Sebut sajalah contoh Pilpres kemarin, ya. Ketika masyarakat Indonesia terbelah dua, ada yang pro ke paslon nomor 1, ada yang pro ke paslon nomor 2. Mereka bertempur habis-habisan di media sosial, kan. Mereka berafiliasi, tentu saja berkumpul dengan orang-orang yang sealiran dengan mereka, orang-orang yang sama dengan pilihan politiknya dengan mereka. Lalu mereka berkumpul dalam suatu komunitas tertentu. Setiap hari mereka menerima informasi tentang kebaikan paslonnya, tentang kemenangan, tentang dukungan yang terus mengalir terhadap paslon yang dia dukung. Tapi tiba pemilihan misalnya, tiba-tiba paslonnya kalah. Maka di sini ada gangguan psikologis yang akan terjadi pada diri dia. Dan saya yakin banyak yang stres, kan. Setiap selesai pemilihan kemarin itu, tiba-tiba calonnya kalah misalnya. Lah, bukankah selama ini dia mendapatkan informasi bahwa kita menang, kandidat saya itu baik, disukai oleh banyak rakyat Indonesia, tapi kenapa kita kalah? Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi, dia hanya berputar-putar dalam echo chamber-nya. Dia tidak pernah memecahkan gelembung udaranya untuk melihat fenomena lain, untuk melihat perspektif lain, untuk melihat pendapat lain. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebenarnya media sosial yang sejatinya membantu untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, di sini mengalami fragmentasi. Karena kenapa? Justru echo chamber ini melahirkan eksklusivisme baru. Ya, eksklusivisme baru. Dan ini sangat berbahaya. Teman-teman juga bisa lihat nanti bagaimana misalnya saling serang antar mazhab misalnya di YouTube, saling serang antar agama misalnya di kanal-kanal YouTube. Kanal YouTube tertentu misalnya sangat gencar, ya, menyerang misalnya dengan kelompok lain, kelompok agama lain misalnya. Nyaris tidak akan terjadi dialog. Kenapa? Karena masing-masing pengikut dari dua kanal yang berbeda ini, yang saling serang ini, setiap harinya hanya menerima informasi dari satu arah saja. Dan mereka sudah menutup ruang. Nah, itu yang disebut dengan filter bubble tadi. Echo chamber tadi. Mereka berteriak keras dan hanya mendengarkan suaranya sendiri, tidak pernah mendengarkan suara orang lain. Nah, ini tentu saja bisa menutup pintu-pintu inklusivisme itu sendiri. Oke, berikutnya. Ya, internet memungkinkan radikalisasi tanpa kontak fisik. Ya, tentu saja untuk seseorang bisa menjadi radikal saat ini, ya tidak perlu lagi misalnya harus datang ke tempat kajian, ke tempat tarbiyah, ataupun ke masjid-masjid yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal. Ya, mereka jauh lebih mudah untuk radikal. Mereka cukup misalnya mengakses konten-konten yang memang mengajarkan tentang radikalisme tadi, tanpa perlu misalnya pertemuan secara rutin. Mereka bisa kapan saja mengakses ketika ada waktu. Ini jauh lebih mudah, sehingga mereka bisa mengatur waktu untuk bagaimana mengakses konten-konten radikal tadi. Oke, berikutnya. Berikutnya. Ya, slide berikut. Ya. Lalu kemudian, internet itu juga meningkatkan peluang terjadinya yang disebut dengan self-radicalization. Jadi, untuk menjadi radikal hari ini, Bapak Ibu sekalian,
Ya, generasi milenial itu tidak perlu lagi butuh mursyid, tidak perlu lagi butuh guru gitu ya. Tidak butuh lagi apa namanya semacam apa ya istilahnya itu. Ustadz gitu ya yang membimbing. Tidak butuh, tidak perlu itu. Mereka bisa meradikalisasi dirinya sendiri. Inilah fenomena lain yang disuguhkan di era digital saat ini. Akibatnya apa? Hari ini banyak muncul apa ya fenomena baru ataupun biasa disebut dengan gaya baru terorisme ya. Walaupun tidak baru-baru amat, seperti misalnya yang akhir-akhir ini kasus yang terjadi di Jakarta ya, ketika seorang perempuan bernama Zakia itu menyerang Mabes Polri dengan apa ya, dengan pistol soft gun gitu ya. Sendiri, dan dia melakukan itu karena apa namanya ya untuk melakukan jihad. Nah, ini yang disebut dengan lone wolf terrorism. Terorisme apa namanya serigala kesepian gitu. Kenapa muncul serigala kesepian seperti ini? Kenapa disebut serigala kesepian? Karena mereka ini tidak secara resmi terjaring dalam struktur kelompok terorisme yang sudah ada sebelumnya. Kebanyakan lone wolf terrorism ini adalah orang-orang yang belajar secara sendiri, ya, mengakses informasi-informasi, konten-konten terkait dengan misalnya ajaran-ajaran radikalisme tadi. Lalu kemudian dia terinspirasi untuk melakukan suatu tindakan ya yang berbau kekerasan atas nama agama. Dan itu terjadi, ini bukan cerita ya, ini benar-benar terjadi di negara kita. Kasus Zakia ini benar-benar menunjukkan kepada kita betapa bahayanya fenomena self radicalization. Dan itu terjadi karena kita berada di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Bayangkan kenapa lone wolf terrorism ini kemudian tumbuh subur? Karena seseorang hari ini bisa menciptakan atau merakit bom sendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk membuat bom kita bisa belajar otodidak, ya, bisa menonton YouTube, ya, cara membuat bom. Lalu bagaimana kita mendapatkan bahan-bahan peledak itu? Sekarang ya banyak sekali pasar gelap yang menyediakan bahan-bahan yang tidak dijual secara umum, dan itu juga ada cara untuk mendapatkan itu. Sehingga ini sangat berbahaya sekali. Termasuk juga serangan terhadap Pak Wiranto ya, 1 tahun silam kalau tidak salah, penikaman yang dilakukan oleh sepasang suami istri ya, dan itu juga disinyalir bahwa mereka ini adalah orang-orang yang apa namanya terpapar secara parsial gitu ya, secara parsial, dan melakukan aksinya itu karena hanya sebuah apa namanya dorongan pribadi saja, bukan perintah secara terorganisir dari sebuah jaringan terorisme internasional misalnya ataupun nasional. Nah, inilah yang terjadi. Oke, berikutnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi mengapa misalnya generasi milenial ini sangat rentan terhadap radikalisme tadi? Saya bisa menyimpulkan bahwa pertama, generasi milenial hari ini itu memang banyak menghabiskan waktu dan bisa dikatakan realitasnya itu ada di dunia maya. Sangat mungkin ya bagi mereka untuk terpapar radikalisme ini karena pertama ya mereka tidak memiliki literasi keagamaan yang baik. Lalu mereka tidak memiliki misalnya kecakapan digital yang baik. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan pendalaman informasi. Ini salah satu efek samping dari membanjirnya informasi. Ya kita kaya akan informasi, tapi kita dangkal secara pengetahuan. Kita tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang satu persoalan misalnya. Nah itu tadi, ketika dia menerima satu informasi ya mereka tidak akan ada waktu untuk memverifikasi itu. Karena begitu mereka membuka sosial media mereka, justru yang muncul adalah informasi yang mendukung berita pertama yang dia sudah sukai, yang sudah dia minati misalnya. Nah, efek daripada
filter bubble tadi. Lalu kemudian bahwa yang kedua adalah pentingnya generasi milenial ini untuk bagaimana mereka dibekali dengan pendidikan multikulturalisme. Ya, bagaimana menjaga Pancasila ini sebagai common platform, ya, sebagai konsensus para founding fathers kita untuk menjadi pegangan hidup kita secara bersama. Kita jangan bermimpi tentang masa depan bangsa Indonesia yang gemilang ketika kasus-kasus intoleransi masih tumbuh subur di negara ini. Kita tidak usah jauh-jauh lah ya. Diskriminasi terhadap minoritas di negara ini belum terselesaikan. Kasus-kasus diskriminasi itu seorang terbiarkan, ya, siapapun presidennya sampai sekarang misalnya, saya melihat bahwa negara kurang kuat untuk hadir mencegah terjadinya tindakan intoleransi tadi, ataupun misalnya tindakan persekusi dan seterusnya. Sebut saja contoh misalnya ya, seperti yang disebutkan oleh Gus Soleh tadi, ada gereja Yasmin dan seterusnya, pelarangan pembangunan rumah ibadah, lalu misalnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, kelompok Syiah di Sampang, itu juga sampai saat ini kita masih menjadi persoalan bangsa ini. Kalau hal-hal seperti ini terbiarkan, ya, ingat kalau negara tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap tindakan-tindakan intoleransi seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk lahirnya gerakan intoleransi yang jauh lebih besar. Dan kalau pemerintah lemah, ya kita bisa terjebak menjadi negara yang gagal nanti. Sehingga mau tidak mau di sini peran negara ya harus benar-benar hadir untuk menindak setiap tindakan intoleransi tadi, persekusi atas nama agama, atas nama suku dan seterusnya. Itu tidak boleh lagi terjadi. Bahwa kita harus kembali kepada Pancasila. Ya, saya pikir ini yang yang harus terus didiskusikan, dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan sampai ke generasi milenial kita. Kita harus memberitahu mereka bahwa bangsa ini punya yang namanya Pancasila. Pancasila itu bukan hanya sebuah hafalan, ya. Ingat, misalnya bangsa Indonesia ini tidak perlu belajar kepada Barat tentang toleransi. Kita ini sudah toleran sejak Indonesia ini masih di zaman kerajaan. Ya. Kita menjadi negara yang toleran itu bukan karena ideologi liberalisme dari Barat. Kita juga bukan negara sekuler, juga bukan negara agama sekaligus. Karena kenapa? Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai universal yang semua diajarkan di dalam agama manapun. Ya. Sila tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, ya, demokrasi dan seterusnya, persatuan dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai universal yang semua agama mengajarkan itu. Sehingga kita tidak perlu mencontoh Barat ya, atau perlu belajar kepada Barat tentang bagaimana toleransi itu. Kita cukup kembali menggali ya bagaimana sejarah Indonesia di zaman Nusantara, antara Hindu dan Buddha hidup berdampingan, Islam datang hidup berdampingan, Kristen dan seterusnya. Ya, itulah Indonesia. Indonesia ini tidak bisa dikatakan negara sekuler karena ada nilai-nilai agama. Juga tidak bisa dikatakan sebagai negara agama karena kita tidak menganut formalisme agama. Maka ide tentang syariat Islam apa segala macam itu tidak bisa dibenarkan. Itu menyalahi daripada konsensus para founding fathers kita. Oke, oleh karena itu saya pikir itu saja pengantar dari saya. Mungkin kita bisa perdalam pada sesi diskusi nanti. Terima kasih banyak. Selamat siang dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mumin. Keren banget. Oh iya, sebelum ini boleh kita foto bareng dulu ya. Bagi para peserta yang ingin ikut foto bareng, nggak bisa nggak bisa ini kopi darat tapi lewat virtual aja, kita foto bareng semuanya. Nanti videonya tolong dinyalakan. Pak moderator, mohon maaf untuk handphonenya dijadikan landscape, Pak moderator. Biar bagus nanti di fotonya. Seperti itu. Boleh para peserta yuk yang ingin foto bareng, di mana nantinya akan dinyalakan dulu videonya. Oke, ini ada total peserta ada 113 dan terbagi menjadi 5 slide ya. Slide pertama dulu. Senyum ya, 1, 2, 3. Oke, bentar, akan saya kirim ke grup Agama Cinta. Peserta berikutnya, slide kedua, yuk. Siap, senyum termanisnya dikeluarkan. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Berikutnya. Wah, Pak Joni Polda udah gaya. Salam Pancasila gini. Boleh tuh, boleh begini, boleh begini, terserah gayanya. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir ya, senyumnya jangan lupa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Mumin. Pak Mumin, mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya jawab ya Pak Mumin ya. Kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu Pak Mumin. Siap. Untuk selanjutnya acara akan memasuki sesi yang kedua yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita, abang kita semua, yaitu Abang Freddy dari Timur. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta agar mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom ataupun yang telah saya share ke grup Agama Cinta 1, 2, dan 3. Dari 113 peserta yang hadir pada saat ini, yang baru mengisi baru sekitar 96. Karena itu bagi yang belum mengisi, kami mohon untuk segera mengisinya. Langsung saja kita lanjut kepada sesi yang kedua yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Abang Freddy. Pada Abang Freddy kami persilakan.